Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Febri, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Kampus 5, Keperawatan Magelang. Nah, jadi di sini saya selama 2 minggu. Nah, dan hari ini saya akan membersamai Bapak dari pagi hari ini sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Anton. Bapak Anton. Nah, Bapak Anton sukanya dipanggil siapa? Pak Anton aja, Pak. Oh, Bapak Anton aja. Oke, baik Pak. Gimana nih Pak perasaannya hari ini Pak? Apakah Bapak merasa tidak nyaman? Iya, Mbak, nggak nyaman. Kenapa Pak? Kalau saya lihat dari tadi Bapaknya garu-garu badan terus. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Nggak tahu sih, Mbak. Gatal aja, Mbak. Nggak tahu juga ini kenapa. Nggak nyaman ya Pak? Iya, nggak nyaman. Ngerasa lengket nggak badannya Pak? Iya. Lengket, ya. Kalau boleh tahu hari ini Bapak sudah mandi nggak? Belum sih, Mbak. Oh belum. Biasanya Bapak dalam sehari mandinya berapa kali? Nggak tentu sih, Mbak. Nggak pernah mandi soalnya. Nggak pernah mandi Pak. Iya. Kalau boleh saya tahu kenapa alasannya Pak? Kok Bapak nggak pernah mandi? Ya, karena nggak suka sama air, Mbak. Oh, takut sama air Pak. Iya, sama nggak tahu juga caranya kayak gimana. Oh, Bapak lupa caranya mandi. Iya, udah saking lamanya nggak mandi. Kira-kira nyaman nggak ke badan Bapak kalau Bapak nggak mandi? Ya, karena kalau saya tuh udah kebiasa sih, Mbak, nggak mandi, tapi ya cuma gatal-gatal aja sih, Mbak. Bapak nggak ini mencium bau-bau tidak enak gitu dari badan Bapak? Enggak sih, Mbak. Oh enggak, berarti Bapak sudah cukup nyaman ya Pak? Iya, merasa biasa aja, Mbak. Berarti kalau boleh saya tahu, Bapak itu belum mengerti ya apa itu pentingnya kebersihan diri? Belum. Oke, gimana Pak kalau misalkan hari ini kita berdiskusi tentang pentingnya kebersihan diri? Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia, Mbak. Nah, untuk waktunya mungkin sekitar 20 menit saja ya Pak. Ya. Dan tempatnya di sini saja. Apakah Bapak sudah cukup nyaman? Iya, sudah cukup nyaman. Oke. Nah, jadi Pak, kita hari ini tuh akan belajar mengenai kebersihan diri ya. Sebelumnya Bapak tahu nggak mengenai pengertian dari kebersihan diri? Nggak tahu sih, Mbak. Oke, baik, saya jelasin ya Pak. Jadi kebersihan diri itu adalah tindakan untuk merawat kebersihan tubuh kita dan untuk menjaga kesehatan fisik serta mental kita. Jadi kalau badan kita bersih, itu pastinya kita terhindar dari segala penyakit Pak. Dan juga pastinya mental Bapak itu lebih fresh, lebih nyaman. Bapak tidak akan merasakan yang namanya gatal-gatal atau bahkan Bapak itu akan mencium bau-bau yang segar Pak. Jadi membuat mental Bapak itu lebih nyaman. Nah, selain itu Pak, tujuan dari Bapak menjaga kebersihan diri itu juga untuk menjaga penampilan Bapak serta mencegah statement negatif dari orang lain. Jadi kalau misalkan Bapak nggak mandi nih atau Bapak kurang merawat diri Bapak, itu orang lain tuh memandang Bapak pastinya akan buruk. Nah, Bapak ngerasa nggak kalau misalkan ada orang yang lewat gitu terus pandangannya aneh ke Bapak? Iya. Iya kan Pak? Bapak kira-kira nyaman nggak kalau dipandang seperti itu dengan orang lain? Nggak nyaman sih, Mbak, kayak dilihat orang aneh. Terus Bapak juga merasa percaya diri nggak? Enggak sih, Mbak, kalau dilihatin orang kayak gitu. Enggak kan Pak? Nah makanya itu kenapa penting Bapak itu menjaga kebersihan diri Bapak. Nah itu tuh bisa dimulai dari mandi Pak. Jadi Bapak itu harus rutin mandi. Nah saya tanya nih sekali lagi ke Bapak, kira-kira tuh apa sih yang membuat Bapak itu jadi nggak suka mandi selain nggak suka air? Nggak tahu caranya ya tadi ya Pak? Ya, Nah selain nggak tahu caranya Pak, tapi Bapak punya nggak niat untuk mandi? sebenarnya kalau lihat orang-orang itu ya cuma lihat aja, Mbak. Terus kalaupun aku gatel, cuma liatin apa namanya, cuma nyemplung ke kali gitu. Berarti Bapak kalau mandi itu ke kali. Iya.
Itu nyemplung doang. ya, itu malah tambah kotor ya Pak. Soalnya kan itu kalinya apa Pak? Sungai. Iya, sungai. Oh, sungai. Tapi nggak pakai sabun ya Pak? Enggak. Nah, iya. Nah, kalau boleh tahu Bapak tahu nggak alat-alat untuk mandi itu apa aja? Ya cuma disebutin banyak tadi, cuma sabun doang, tapi aku nggak pernah. Nah, jadi saya jelasin ya Pak. Iya. Alat-alat untuk mandi itu yang Bapak butuhin itu yang pertama ada sikat gigi Pak. Tahu sikat gigi Pak? Iya, tahu. Nah, terus kemudian ada odol, Pepsodent biasanya atau apapun lah odol Pak. Terus habis itu sampo, terus sabun, Terus? sama air bersih. Iya. Alat-alat tersebut udah ada ya Pak di kamar mandi. Kira-kira Bapak tahu nggak cara menggunakannya bagaimana alat-alat yang tadi saya sebutkan? Lupa sih mbak caranya kayak gimana. Oke, jadi saya jelaskan dia ya Pak. Iya. Jadi yang pertama Bapak itu bisa menyiram seluruh badan Bapak dengan air. Jadi Bapak nanti saat mau mandi, kira-kira habis ini Bapak ada niatan nggak buat mandi? Ya kalau Sudah tahu caranya ya Pak? sudah tahu. Ya, nanti pertama itu Bapak bisa mengguyurkan air bersih ya Pak ke seluruh tubuh Bapak. Nah, setelah merasa sudah terbilas semua tuh Pak, Bapak itu bisa mengambil sabun. Kemudian kalau misalkan itu ada dua Pak, ada sabun cair, ada sabun batang. Nah, kalau misalkan sabun cair itu Bapak tinggal dituangkan ke tangan Bapak, terus dikasih air, terus diusap ke seluruh tubuh Bapak seperti itu. Kalau sabun batang juga sama Pak, kayak gitu caranya. Nah, terus habis Bapak sabunan nih, nah Bapak itu siram pakai air bersih lagi. Nah, habis Bapak ngerasa bersih, Bapak lanjut ke sampoan Pak. Jadi sampo itu tahu nggak Pak buat gimana? Buat keramas lah. Nah iya, pintar, Bapak masih ingat ya. Jadi Bapak nanti itu tuangin samponya, kemudian Bapak keramasin ke rambut Bapak. Terus lakukan hal yang sama Pak, Bapak bilas menggunakan air bersih. Dan yang terakhir Bapak bisa sikat gigi. Jadi nanti kan ada sikat gigi nih Pak, Bapak kasih odol sikat giginya. Nah terus abis itu Bapak gosokkan ke gigi Bapak. Nah, jadi caranya sikat gigi yang benar itu Pak, misal ini gigi ya Pak. Nah, jadi yang pertama itu sikatin depannya dulu ya Pak. Nah, terus habis itu di samping kanan, terus kiri, terus habis itu Bapak bisa buka mulut Bapak, terus di dalam, di atas, terus lakukan juga di sebelahnya Pak. Jadi kanan kiri, di bawah sama di atas, kayak gitu Pak. Apakah Bapak mengerti dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, mau tanya Mbak. Oh boleh, apa Mbak? Kalau apa namanya sikat ya Mbak ya. Nah itu Nah, sikat gigi. itu kan itu punyanya siapa Mbak? Itu nanti punya Bapak sendiri. Nanti Bapak bisa minta ke petugas yang di sini. Kalau ambil punya teman itu boleh nggak Mbak? Nah, ini pintar banget Pak, bagus sekali pertanyaannya ya Pak. Jadi sikat gigi kalau bisa itu jangan bergantian dengan orang lain ya Pak, karena kan itu apa namanya sudah masuk ke mulut orang lain ya Pak. Jadi takutnya menularkan penyakit ke Bapak gitu. Jadi kalau bisa alat-alat mandi bukan sikat gigi aja Pak, sabun itu Bapak menggunakan pribadi punya Bapak. Tapi kecuali sabun cair ya Pak. Kalau sabun cair itu nggak apa-apa gantian. Tapi kalau sabun batang itu usahain Bapak punya Bapak sendiri, milik pribadi. Seperti itu Pak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Oke, nggak ada Pak. Oke, berarti Bapak sudah mengerti ya bagaimana caranya mandi. Ya sudah. Dan saya harap nanti setelah saya pamit dari sini Bapak melakukannya ya. Iya. Oke, nah gimana nih Pak perasaannya setelah Bapak sudah mengetahui dan kita sudah berdiskusi sedikit tentang kebersihan diri? Ya saya jadi lebih paham sih Mbak apa yang dijelasin sama Mbaknya tadi. Oke, Bapak sudah paham ya. Sekarang coba nih buktikan nih Pak ke saya. Coba Bapak sebutkan lagi tentang kebersihan diri itu apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, dan gimana sih cara melakukan mandi serta alat-alat
yang dibutuhin untuk mandi itu apa aja Pak? Coba sebutin. Dari mbaknya jelasin tadi, tujuannya itu biar makin bersih, badan itu makin bersih, terus gak ada tertular penyakit, Iya. atau gatal-gatal Iya. atau gimana yang lain. Terus untuk alat-alatnya itu ada apa tadi Mbak, sabun, terus sampo, sikat dan odol, Iya. terus apa lagi Mbak? Udah ya, Udah. itu aja ya. Iya. Terus untuk caranya yang pertama itu dari sabunan dulu, itu usap dulu pakai tangan gini, terus Iya. diusap ke seluruh tubuh. Iya. Terus selanjutnya itu sampoan keramas, nah itu buat kepala. Nah yang terakhir itu gosok gigi. Iya. Nah gosok gigi itu nggak boleh, sikatnya itu nggak boleh ganti-gantian. Sama sabun juga ya Pak? Iya, sabun juga. Sabun batang. Terus caranya dari depan dulu, terus samping, terus di dalam, atas bawah. Iya. Udah. Ya pintar sekali ya Pak, bagus sekali. Berarti Bapak tadi cukup menyimak apa yang sudah saya jelaskan dan Iya. Bapak sudah cukup paham mengenai cara melakukan kebersihan diri yang dimulai dari mandi. Baik Pak, jadi saya lupa menjelaskan ya tadi itu mandi kalau bisa Bapak itu sehari 2 kali ya Pak. Kemudian sikat gigi itu juga kalau bisa 2 kali sehari. Terus kalau keramas itu Bapak bisa lakukan seminggu 3 kali. Nah, jadi Bapak nggak apa-apa kalau keramas itu nggak tiap hari, tapi kalau bisa seminggu itu 3 kali ya Pak, biar harum dan tidak bau. Nah, terus Bapak itu bisa lakukan pada saat pagi hari Bapak bangun tidur, itu Bapak bisa mandi sebelum Bapak melakukan aktivitas. Nah, itu Bapak bisa mandi agar ketika bertemu orang-orang Bapak itu lebih percaya diri dan orang-orang itu tidak memandang Bapak buruk lagi seperti itu Pak. Kemudian pada saat sore hari setelah Bapak melakukan semua aktivitas Bapak itu kan pasti badan Bapak keringetan ya. Nah, biar nggak bau Bapak itu mandi dan nanti biar tidurnya itu lebih nyenyak dan lebih berkualitas karena Bapak sudah merasa nyaman dengan tubuh Bapak. Seperti itu Pak. Bagaimana kalau misalkan kegiatan mandi ini kita masukkan ke dalam jadwal harian Bapak? Apakah Bapak bersedia? Boleh. Oke, bolehkah saya meminta jadwal harian Bapak? Iya, saya ambilin dulu ya Mbak ya. Oke. Iya Mbak ya. Oke Pak, saya izin untuk mengecek ya Pak. Boleh. Ini sih Pak. Saya masukkan ke dalam jadwal harian Bapak ya. Gimana Mbak? Mandi 2 kali sehari ya Pak. Terus keramas 1 minggu 3 kali ya Pak. Iya. Nah nanti Bapak, ini saya kasih tabel M sama T. Kalau misalkan Bapak mengerjakan, Bapak nanti centang yang M ya Pak. Kalau misalkan nggak mengerjakan, Bapak juga centang yang T. Jadi nanti Bapak dapat mengisinya dengan jujur. Nah, biar saya nanti bisa mengevaluasi dan memantaunya dari jadwal harian Bapak ini. Iya. Seperti itu ya Pak. Saya kembalikan lagi ya Pak. Iya. Terus Mbak. Nah, baik Pak. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Udah nggak ada Mbak. Oke, baik. Berarti Bapak sudah cukup mengerti ya? Iya sudah. Baik Pak, gimana nih kalau misalkan besok kita ketemu lagi, kemudian kita berbincang-bincang tentang perawatan diri yang meliputi seperti menyisir rambut, potong kuku. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia. Oke, Bapak maunya di mana? Kalau di sini saja bagaimana? Boleh Mbak. Sudah cukup nyaman ya Pak di sini? Iya. Baik. Besok kita akan ketemu lagi ya Pak di sini pada pukul 9 pagi aja. Gimana Pak? Iya boleh. Oke, besok saya juga akan mengecek apakah saat kita bertemu Bapak itu sudah mandi atau belum. Oke Mbak. Oke, baik, segitu saja dari saya Pak. Saya rasa cukup untuk sesi kali ini. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Pak.
Semoga Bapak sehat-sehat selalu dan saya harap semua yang sudah kita diskusikan hari ini cukup bermanfaat untuk Bapak. Amin. Saya pamit terlebih dahulu ya Pak. Mari. Terima kasih Mbak. Sama-sama.